Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Wiwin Eko Santoso. Kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu, kali ini sama seperti yang sebelum ini juga, saya akan membedah buku. Kalaupun tidak dianggap membedah buku, berarti mencuplik buku. Buku apakah itu? Ya, ada di belakang saya. Ya. Nah, bukunya berjudul Hikmah dalam Humor, Kisah dan Pepatah. Jilid 1 sampai 6 digabung dan ini kumpulan dan karya A. Aziz Salim Basharil. Seperti ini bukunya. Kecil, ya. Maksudnya buku ini tidak tebal dan tidak besar, dan ini memang hadiah ulang tahun kepada saya dari seseorang pada tahun 2000, tanggal 27 September 2000. Ini buku yang pernah saya miliki, dan kali ini kita akan menyimak ya tiga atau empat kisah ya, yang temanya bolehlah kita sebut tentang ibu atau istri ya, boleh jadi begitu temanya. Tapi apakah demikian nanti kita lihat. Nah, saya akan membaca kisah yang mana? Yang pertama, yang pertama halaman 146, sudah saya catat itu ya, 146. Judulnya Mengutamakan Keselamatan Ibu. Ya, kita baca sambil kita komentar-komentar ya. Nah, mengutamakan keselamatan ibu. Nah, kisah ini kebetulan dahulu waktu saya masih mahasiswa S1 KKN di UGM pada tahun 2005, mungkin antara kalau nggak tanggal 27, tanggal 29 Juli tahun 2005, saya pernah membacakan kisah yang berjudul Mengutamakan Keselamatan Ibu ini pada ibu-ibu yang arisan. Kalau nggak salah arisan atau pengajian. Nah, waktu pembukaan arisan atau pembukaan pengajian itu saya mengisinya, diminta untuk mengisinya pada tahun 2005 ya. Mungkin bulan Juli 2005-nya entah tanggal 27 atau 29 atau sekitar itulah ya. Itu di mana? Di Kukap ya, Dusun Kukap, Desa Poncosari, Serandaan, Bantul ya. Oke. Nah, di depan ibu-ibu itu saya bacakan kisah ini. Nah, nanti kita lihat ya, dan saya ulang lagi kira-kira apa reaksi ibu-ibu itu ya. Kalau masih perlu kita sebutkan reaksi tersebut. Ya baik, kita ulangi lagi. Mengutamakan keselamatan ibu ya judulnya. Dikisahkan ada seorang lelaki naik perahu kecil bersama ibu, istri, dan putranya. Oh, berarti ada 4 orang ya. Ada seorang pria ya naik perahu kecil bersama ibu, istri, dan putranya. Putranya nggak disebut sini anak-anak atau balita ya. Tapi dugaan saya kalau nggak balita ya anak-anak lah atau sekitar itu ya. Nah, jadi ini perahu ya, perahu kecil. Ketika sampai di tengah sungai, perahu dihempaskan oleh arus yang dahsyat sehingga terbalik. Wah, ini berarti sungainya ini lumayan agak lebar ya. Kemudian perahunya melintas, kemudian dihajar oleh arus yang dahsyat. Boleh jadi arus itu datang dari hulu, di hulu itu hujan, kemudian airnya deras, tapi nyampe di tempat orang yang naik perahu ini tidak hujan, tapi arusnya deras dan dahsyat yang nyampe ke sana. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya ya. Saya ulangi lagi. Ketika sampai di tengah sungai, perahu dihempas oleh arus yang dahsyat sehingga terbalik. Ya. Jadi pria itu terbalik bersama perahunya seisi-isinya. Nah, kemudian pria itu berpikir, siapa yang harus diselamatkan? Anaknya, istrinya, atau ibunya? Nah, sebelum saya selesaikan, saya pernah bertanya nih kepada ibu-ibu yang ada di waktu di Kukap ya, arisan atau pengajian di Bantul kala itu, saya tanya itu, kira-kira siapa Bu yang perlu diselamatkan? Apakah anaknya atau istrinya atau ibunya gitu ya? Pendapat mereka berbeda-beda. Ada yang bilang ya anaknya lah karena masih kecil, kalau ibu sama istrinya mungkin bisa berenang, kira-kira kayak gitu ya, ada jawabannya. Ada yang bilang ibunya karena ibunya sudah tua jadi tidak bisa berenang, maka anak-anaknya atau anak istrinya biarlah anaknya menyelamatkan anaknya, putranya, sementara ibunya. Nah, kayak gitulah jawabannya, beragam.
Ada yang bilang ibunya gitu. Gimana nih ceritanya? Nah, jadi setelah pendapat ibu itu saya minta, saya tanya, kira-kira apa dalam cerita ini jawabannya? Nah, kita lanjutkan, ya gitu. Namun, ya, si pria itu langsung memeluk tubuh ibunya. Nah, untuk menyelamatkan sang ibu, ya. Lelaki itu berkata, "Ibuku, ibuku, mustahil aku bisa mendapatkan gantinya." Nah, ceritanya selesai sampai di sini. Nah, jadi begitulah kira-kira saya menyampaikan kepada ibu-ibu, jelaskan. Jadi, ibuku, ibuku, mustahil aku bisa mendapat penggantinya. Jadi pria itu bukan menyelamatkan istrinya, bukan menyelamatkan anaknya, ya. Yang diselamatkanlah adalah ibunya, ya. Pilihannya ketika perahu sudah terbalik itu. Jadi pilihannya adalah salah satu, tidak seluruhnya. Jadi ibunya yang diselamatkan dengan alasan bahwa mustahil aku bisa mendapatkan pengganti ibunya. Jadi waktu itu saya katakan kepada ibu-ibu yang di warisan itu, ya kan Bu, benar nggak cerita ini? Karena apa? Ya, ibu kita tuh memang tidak tergantikan. Mereka menganggap setuju. Sebab apa? Kalau istri bisa kita ganti, cari lagi kalau mati kan gitu. Kalau anak bikin lagi dengan istri yang baru gitu. Nah, di situ ibu-ibu tuh mulai, oh kira-kira gitu ya. Artinya apa? Setuju dengan pendapat ini, tetapi kok ada sesuatu gitu yang terasa aneh gitu ya. Mungkin kalau dibilang, tapi nggak bisa membantah ibu-ibu itu. Setuju dengan cerita ini. Ibu-ibu yang mana? Ibu-ibu yang waktu saya bacakan pada bulan Juli 2005 kala itu ya. Inilah cerita yang judulnya mengutamakan keselamatan ibu. Cerita berikutnya apa lagi? Cerita berikutnya lagi adalah di halaman 148. Berarti sebelahnya ini. Ah, ini nih. Ini juga menarik nih. Judulnya Suami Istri Masuk Surga. Wah, lucu ya. Ceritanya begini nih. Seorang Baduy, Baduy itu suku Arab asli ya. Saya ulangi, seorang Baduy berwajah buruk kawin atau menikah, ya lebih enaknya gitu ya. Menikah dengan seorang perempuan berparas cantik. Oke, jadi ada orang Baduy, ya orang asli Arab itu yang terkenal katanya udik gitu atau gimana gitu atau polos atau bagaimana ya. Saya ulangi lagi, seorang Baduy berwajah buruk menikah dengan seorang perempuan berparas cantik. Pada suatu hari istrinya berkata, "Aku berharap engkau dan aku masuk surga." Oh. Suaminya bertanya, "Bagaimana engkau dapat menetapkan hal tersebut? Kok bisa-bisanya ngomong begitu?" Kira-kira begitu ya suaminya nanya. Istrinya menjawab yang cantik ini ya. "Ya sebab engkau diberi istri seperti aku dan engkau bersyukur. Dan aku diberi suami seperti engkau. Aku bersabar. Orang yang bersabar dan bersyukur kan masuk surga." Nah, itu jawaban istrinya. Jadi ini istrinya ini mau memuji atau bagaimana nih ya? Memuji diri atau bagaimana? Ternyata apa? Suaminya itu bersyukur kalau istrinya bersabar menghadapi suaminya yang jelek itu, ya. Dan dikatakan oleh istrinya apa? Ya, bersabar dan bersyukur kalau orang mempunyai watak itu masuk surga. Dan kita katanya mereka berdua, kata istrinya, bisa masuk surga gara-gara menjadi orang yang bersabar dan bersyukur. Argumentasi istrinya sangat kuat, walaupun suaminya ingin membantah dalam hati nggak terima sesuatu, tapi tidak bisa menyangkal argumentasi ini. Ini juga contoh ya percakapan yang sekiranya dianggap sebagai dialog yang ya dimana istri bisa menyampaikan pendapatnya secara argumentatif kepada suami yang mukanya tidak ganteng ya gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan jelek ya. Baiklah, itu cerita yang kedua atau kisah yang kedua. Berikutnya lagi adalah kisah di halaman 270 ya, 270 ya. Apa judulnya? Judulnya adalah Orang Buta dan Istrinya. Orang Buta dan Istrinya. Ceritanya tuh begini. Ada seorang perempuan yang bersuamikan orang buta. Dia berkata kepada suaminya, "Ah, seandainya engkau dapat melihat cantiknya wajahku dan putihnya kulitku, pasti engkau akan kagum." Nah, dia perempuan tuh ngomong pada suaminya begitu kan, suaminya buta tuh. Terus sang suami menjawab, "Ya, sekiranya kata-katamu itu benar, tentulah pria normal itu tidak akan membiarkan engkau menjadi istriku." Waduh, kata-katanya ya ini argumentasinya kuat tapi tidak enak ya buat sang istri. Oke, itu cerita yang ketiga. Nah, cerita yang terakhir adalah apa nih? 274 halamannya. Di sini. Nah, ini dia. Judulnya
anak perempuan adalah rahasia ibunya. Nah, kalau yang ini juga saya sampaikan waktu sama ibu-ibu di Bantul dulu ya, tahun 2005. Kalau yang dua tadi yang sebelum ini belum. Tidak ya, tidak saya sampaikan. Kecuali yang cerita yang keutamaan ibu, ya itu saya sampaikan. Dan yang ini, anak perempuan adalah rahasia ibunya. Ceritanya bagaimana? Ketika mengunjungi keluarga anaknya, seorang nenek memberi selembar uang kertas kepada cucu perempuannya. Uang itu diterima oleh cucu tanpa mengucapkan terima kasih. Ibunya menegur, apakah bagus bagi seorang anak seusia kamu menerima pemberian tetapi kok diam saja? Apa sih yang biasa ibu ucapkan apabila ayahmu memberi ibumu uang? Nah, si anak berpikir sejenak lalu menjawab, oh iya, kalau menerima uang dari ayah, ibu kan selalu bilang, kok cuma segini? Ya begitulah ceritanya. Yang keempat, saya hanya mencuplik, tidak membedah dari buku ini. Sebenarnya ya moga-moga saya tidak dianggap plagiat. Ya silakan koleksi buku ini, banyak kisahnya yang bagus-bagus. Tidak hanya menurut saya yang tadi itu. Dari saya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.